From Town to Cast, you're watching Jurnalcast. Halo citizen, balik lagi di Jurnalcast bersama aku, Almira. Hari ini kita bakal bahas seputar organisasi yang ada di Semasik bersama Halo citizen, aku Keiza Ramadhani selaku Ketua MPK. dan Halo citizen, kenalin nama aku Rasya dan Nadia Fatwa, selaku Ketua OSIS. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih nih kepada Akang Tete yang sudah menyempatkan hadir di sini untuk mengisi podcast hari ini. Sama-sama. Oke, lanjut aja, kita bakal bahas seputar organisasi yang ada di Semasik. Oke, aku ada 7 pertanyaan nih Teh. Yang pertama, apakah organisasi itu kan pasti ada pengertian sama definisinya gitu ya? Kira-kira OSIS sama MPK tuh ada pengertiannya juga nggak? Oh, ada. Dari MPK dulu deh. Oke, dari MPK dulu ya. Sebenarnya MPK itu secara umumnya adalah majelis perwakilan kelas, di mana mereka itu atau kita itu biasanya ngambil dari pengurus kelas, dan itu biasa diwajibkan setiap kelas untuk ada. MPK ini tuh memang berhubungan langsung dengan pihak sekolah dan juga pihak finansi. Jadi tugas mereka tuh ada nggak cuma ngawasin hasil saja, itu tuh pasti ada menyalurkan aspirasi siswa juga. Terus kita juga berbaur langsung dengan menjembatani komunikasi antara siswa-siswi dengan pihak sekolah langsung. Kurang lebih dari MPK kayak gitu. Oke, kalau OSIS itu sendiri, kan kalau di setiap sekolah tuh pasti ada namanya OSIS ya. Nah, jadi OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Dan OSIS ini merupakan wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemudian ada tanggung jawab dan juga kreativitas. Dan juga menjadi sarana dalam pengembangan OSIS ini menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan juga tanggung jawab dan kreativitas. Dan tidak saja juga OSIS juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan minat dan juga aspirasi dari siswa-siswi. Nanti baik dari itu namanya ya, baik dari OSIS maupun MPK itu kita sama-sama bisa untuk mengembangkan skill kepemimpinan, menambah relasi, bisa belajar bagaimana cara memimpin dan bagaimana cara jadi pemimpin. Tuh. Oke, pertanyaan kedua. Tugas utama MPK dan OSIS tuh apa aja sih kira-kira? Kang? Kalau tadi dari MPK dulu, sekarang kayaknya dari OSIS deh. Oke, kalau dari OSIS itu tuh mungkin dari peran utamanya ya. Peran utama dari OSIS itu adalah merencanakan dan mengelola dan juga melaksanakan program atau kayak kegiatan bermanfaat untuk siswa-siswi di SMA Negeri Karawang ini. Selain itu, OSIS juga seperti yang di awal tadi, OSIS itu bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan dan juga tanggung jawab dan kreativitas dari siswa-siswi SMA Negeri Karawang ini. Nah, seperti itu. Kalau MPK gimana teh? Kalau MPK di SMA Negeri 6 Karawang ini, kita tuh tugas utamanya lebih mengawasi kinerja OSIS. Jadi kita tuh lebih banyak program kerjanya tuh ke sidang-sidang. Jadi kayak sidang, contoh kita tuh punya sidang BPK. Sidang tersebut tuh kalau misalkan kita lakuin program kerja MPK maupun OSIS itu nggak bisa dijalankan, betul. Terus kita juga ada program kerja yang menyalurkan aspirasi yang kolaborasi sama OSIS, itu namanya Sora ya Kak, kalau nggak salah. Nah itu berkolaborasi dengan Komisi 4. Jadi kita juga tugas utamanya yang pertama memang mengawasi OSIS seperti tugas umumnya MPK di sekolah-sekolah. Yang kedua itu menyalurkan aspirasi siswa-siswi. Pertanyaan ketiga, kan pasti itu OSIS sama MPK punya divisi masing-masing ya Teh, bukan yang cuman patokannya tugas utama gitu kan. Nah, divisi bidang di organisasi MPK dan OSIS tuh disebut apa ya kira-kira, dan apa aja gitu, divisinya ada berapa gitu, mungkin ada banyak. Kalau dari OSIS tuh banyak ya, jadi ini dari MPK dulu deh, jelasin. MPK dulu nih? Ya. Oke. Kalau misalnya dari MPK itu kita punya empat komisi. Kita tuh bilangnya itu komisi.
Nah, sebenarnya banyak ya yang bisa dibilang MPK itu ada beberapa MPK yang belajar departemen, ada yang memang beda, ada yang komisi. Tapi kebanyakan aku menemukan itu komisi sama departemen gitu. Terus kalau komisi kita tuh pakai angka, jadi komisi 1, komisi 2, komisi 3, sama komisi 4. Nah, komisi 1 ini kita tuh administrasi, jadi mereka tuh mengurus keseluruhan administrasi. Mereka tuh juga bakal belajar bikin surat, segala administrasi, dan kurang lebih arsipan sekret itu ada di komisi 1. Untuk Komisi 2 itu kita punya nama koordinator wilayah. Koordinator wilayah di Komisi 2 ini yang menaungi kinerja OSIS. Jadi mereka yang akan mengawasi OSIS. Terus mereka juga sebagai humas MPK. Jadi kalau misalnya MPK itu punya humas dan humasnya itu adalah Komisi 2. Terus untuk Komisi 3 sendiri itu namanya kaderisasi. Nah, Komisi 3 ini bertugas seperti pemilos dan open recruitment yang akan berjalan minggu depan itu akan dilaksanakan oleh Komisi 3 karena berarti Komisi 3. Dan untuk yang keempat, Komisi keempat itu adalah Medkominfo. Nah, Medkominfo ini merupakan sosial medianya MPK. Jadi apapun tentang informasi tentang MPK itu bakal diupload sama Komisi 4. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya Citizen di akun sosmed MPK itu ada poster-poster, ada video konten, itu tuh yang bikin Komisi 4. Nah, kalau di MPK kayak gitu, kalau di OSIS Oke. MPK kan punya komisi nih. Kalau di OSIS kita tuh punya namanya sekti, atau bisa dipanggil itu seksi bidang. Nah, di seksi bidang ini, jadi di OSIS itu kita terbagi menjadi 10 bidang. Dan fungsinya 10 bidang ini lebih ke fokus ke bidang tersebut. Nah, untuk 10 bidang ini mungkin bakal aku jelasin ya. Sirkuit 1 itu tentang ketuhanan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sirkuit 2 itu tuh ada yang namanya budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga adalah kepedulian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang keempat itu tuh ada yang namanya prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat. Kemudian di sirkuit 5 adalah demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Kemudian di sirkuit 6 ini ada kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kemudian di sirkuit 7 itu adalah kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi yang terdiversifikasi. Kemudian di sirkuit 8 itu adalah sastra dan budaya, dan 9 adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian yang 10 adalah komunikasi dalam berbahasa Inggris. Itu. Kan OSIS sama MPK tuh hampir kayak mirip ya, kayak organisasinya tuh hampir mirip, bahkan sampai sepertinya tuh siswa-siswi kayak kebingungan kok OSIS sama MPK tuh kayak hampir sama ya, tapi kok katanya beda gitu. Emang bedanya organisasi OSIS sama MPK tuh apa sih kira-kira? Apa ya? Apa ya beda ya? Apa ya emang sama? Apa gimana? Gimana ya? Bawa Kang Aca apa aku deh? Dari Keiza dulu deh, coba. Kalau menurut aku ya, kita tuh beda karena dari segi nama pun sudah beda ya. Kalau OSIS tuh organisasi siswa intrasekolah, dan MPK tuh majelis perwakilan kelas. Sebenarnya siswa-siswi yang ada di sekolah tuh yang memang tidak daftar OSIS itu sebenarnya udah termasuk OSIS secara tidak langsung. Secara tidak langsung sudah masuk OSIS, tapi siswa-siswi yang ada di sekolah belum tentu secara tidak langsung tuh masuk MPK. Tuh. Dan kenapa OSIS sama MPK ini berbeda? Karena menurut aku MPK ini kan secara umumnya memang tugasnya untuk mengawasi kinerja OSIS ya. Jadi makanya kenapa MPK itu diambilnya dari pengurus kelas, karena agar bisa menyalurkan aspirasi itu dari siswa-siswi yang ada di kelas tersebut gitu. Jadi kayak terus apa yang disampaikan dari siswa dari teman-temannya itu bisa disampaikan ke anak OSIS gitu. Terus kayak OSIS tuh lebih ke programnya, Iya, pelaksanaan. Iya, lebih ke pelaksanaannya, dan kita tuh lebih ke pengawasannya gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang memang kurang dan memang harus diperbaiki, itu pasti dievaluasi sama kita, dan kita akan memberitahu solusi yang memang seharusnya dilakukan gitu. Menurut aku sih gitu ya. Iya, jadi dari segi tugas itu emang dari MPK dan OSIS itu emang beda, tapi dari manfaatnya juga sama. Ya, jadi kita sama-sama bisa mengembangkan. Tadi itu
ya kepemimpinan, kita tanggung jawab. Dan jadi kalau teman-teman nih yang pengen masuk MPK OSIS, tentu benefitnya tuh banyak banget ya. Pasti ya. Dan itu nggak bakal dapet di kelas. Ya, tuh. Kayak dari program itu kita beda nggak sih kan? Kalau ke asusu apa ya programnya aja yang memang kayak ikut sekolah, terus kayak yang gini. Kalau di MPK kita tuh lebih banyak persidangan. Mungkin kalau teman-teman yang memang pengen tahu gitu persidangan itu seperti apa, artinya lebih detailnya sama administrasi itu lebih detailnya seperti apa, menjadi humas itu seperti apa, mungkin bisa masuk ke MPK. Nah, Akang Teteh bisa kasih contoh nggak program kerja yang ada di MPK dan OSIS tuh sudah terjalani belum? Dan ceritain dong keseruan yang kalian jalani di proker tersebut. Yang paling berkesan deh. Iya. Boleh? Antara kita berdua atau masing-masing? Kayaknya ada dua ya. Berdua deh. Yang berdua ya. Ya. Kayak kita yang paling besar itu apa? Steward. Sebenarnya kita tuh aku sama Kang Aca benar-benar sangat bangga sama diri kita sendiri dan sama anak-anak kita tentunya, sama seluruh pengurus MPK OSIS yang memang sudah membantu suksesnya jalan acara ini. Itu benar-benar berkesan karena sekali sedibati kita bisa ke SMA Satu Tambun Selatan. Nah itu benar-benar berkesan dengan kayak boleh gak sih diceritain apa yang kita dapat gimana? Pokoknya kita dapat banget ilmu yang memang kita nggak tahu banget nih. Ternyata di sekolah lain tuh MPK OSIS itu seperti apa ya? Begitu. Berarti itu momen yang sangat berkesan banget pastinya. Ilmunya emang kalau bermanfaat banget. Kita bisa sharing-sharing ilmu dan juga ya dari keseruan itu emang dapat banget. Iya, terus kayak kita jadi dapat banyak ilmu, bahkan MPK pun dari ilmu, jadi kayak kita sama-sama dapat ilmu. Mereka dapat apa yang mereka belum tahu, kita dapat apa yang kita belum tahu. Bahkan dari nama MPK pun kita beda ya. Dan aku tahu mereka tuh kayak, wah ternyata di sekolah lain itu seperti ini gitu. Dan itu paling berkesan mungkin selama aku jadi ketua itu paling yang bakal diingat sih. Ilmu yang kita dapetin dari mereka mungkin bisa dapatkan di sekolah kita ini. Di kemudian hari insya Allah, mungkin bakal lebih baik. Oke, kira-kira selama menjabat sebagai ketua MPK dan OSIS tuh ada tantangannya tersendiri gak Teh? Terus gimana kira-kira cara menyelesaikan masalahnya gitu, solusinya bagaimana? Pasti ada sih kalau kayak tantangan besar itu. Ini dari Kang Aca dulu deh. Oke. Kalau aku nih sebagai ketua OSIS ya, aku tuh punya tantangan besar dari membagi waktu. Jadi gimana cara aku tuh membagi waktu dari akademik aku dan juga dari tanggung jawab aku sebagai ketua OSIS. Nah, dan juga tidak selain itu juga aku tuh harus bisa bagaimana caranya agar anggota aku bisa nyaman di OSIS ini. Nah, solusinya dari aku sendiri adalah dengan membangun komunikasi yang baik antar diri aku dengan anggotaku. Dan juga aku tuh harus bisa menjalin kerjasama yang baik juga dengan anggota aku. Dan juga kita tuh harus ada yang namanya pembagian tugas yang emang adil. Nah, kalau dari MPK gimana tuh? Nah, kalau dari aku sebenarnya tuh kurang lebih mirip ya, karena memang mau dimanapun itu, mau di jabatan apapun itu pasti ada aja tantangannya. Dan menurut aku tantangan terbesar aku selama ini sama dari segi akademik, mungkin apalagi sekarang kita ada kelas 12, mendekati TKA, dan sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya di organisasi tuh bener-bener semuanya dikejar-kejar kayak yang di sini, maka lagi kita bentar lagi mau TKA kan. Nah itu bener-bener aku lagi, mungkin aku sama Aca lagi berusaha gimana caranya kita bagi waktu buat di organisasi sama di akademik. Terus sama tantangan terbesar aku saat ini tuh masih gimana caranya aku bisa membuat anggota-anggota aku yang lain tuh merasa nyaman di organisasi, merasa kalau misalnya organisasi itu bisa jadi keluarga, bisa jadi enggak cuma tempat buat mereka cari relasi, tapi juga bisa jadi keluarga buat nanti mereka cerita-cerita tentang pengalaman atau apapun itu. Sebenarnya solusi dari aku, kalau dari aku pribadi biasanya aku membuat schedule
yang biasanya misal dari jam sekian sampai jam sekian aku belajar, jam sekian sampai jam sekian aku menguruskan organisasi gitu. Terus pintar-pintar bagi-bagi waktu dan aku menjaga komunikasi juga pada diri aku sendiri sama seperti Kang Aca dengan komunikasi anggota juga yang lain gitu. Terakhir, kan pasti apakah kalau masuk organisasi itu ada keuntungannya nggak sih? Kayak benefit semacamnya gitu, kayak masuk organisasi itu pastilah ada buat benefit ntar ke depannya gitu, pasti dapat. Kira-kira ada nggak? Ada, Ada. pasti ada. Ada aja sebenarnya Pasti, di cuman dalam ya itu. nggak kerasa aja nggak Iya, sih? nggak terasa. Kadang tuh kayak, kok bisa ya gitu. Iya. Mau dari Kang Aca dulu, kamu dulu nih. Dari kata dulu deh. Oke, dari dulu. Sebenarnya sejauh aku dan PK aku merasakan sendiri benefit yang aku dapat selama ini. Yang pertama, aku bisa belajar gimana caranya memimpin. Aku bisa belajar gimana caranya menyelesaikan masalah dengan pikiran terbuka, dengan solusi-solusi dari orang-orang, dan aku cari jalan keluarnya. Yang ketiga, aku bisa belajar gimana caranya menyusun schedule yang rapi, yang benar, terus kayak tentang persuratan yang awalnya aku nggak ngerti laptop, aku nggak ngerti caranya dibuat kayak gimana, aku nggak ngerti caranya ini itu gimana. Sekarang aku bisa ngerti gimana caranya bikin surat, gimana caranya menggunakan Word, Excel segala macam itu aku bisa ngerti karena aku masih MPK. Terus aku bisa ngerti juga gimana cara menjaga komunikasi, gimana membangun kerja tim yang baik, gimana cara membangun kerja sama yang baik. Itu benar-benar didapatkan di organisasi dan kemungkinan jarang untuk didapatkan di kelas ya Kak. Betul. Jadi apa yang kita pelajari di organisasi itu nggak ada pelajaran itu di kelas. Jadi si pelajaran organisasi itu tuh hanya bisa kita dapetin di lapangan. Nah, kalau dari aku sendiri, ini aku cerita aja ya. Jadi ketika aku mau masuk OSIS, itu awalnya aku emang penasaran banget. Masih jadi OSIS itu. Nah, awalnya tuh emang penasaran. Tapi entah kenapa, waktu aku tuh kayak mau berani gitu. Ternyata intinya kayak berani lah. Aku tuh pengen mulai sesuatu yang baru. Dan ketika aku memberanikan diri sebagai menjadi ketua OSIS, ternyata banyak banget yang aku pelajari dari bagaimana cara aku mempercayakan suatu hal kepada anggota aku, dan ya gitulah. Jadi aku tuh bisa memimpin dari organisasi ini, kemudian bisa membagi tugas yang emang ternyata aku tuh dulunya tuh nggak tahu, karena gimana caranya si tugas ini nggak berat di aku doang, tapi bisa kita kerjakan bersama-sama. Jadi di OSIS ini aku tuh bisa belajar tentang bekerja sama layaknya organisasi. Nah, ternyata banyak banget ya guys pembelajaran dari seputar organisasi yang ada di Semasik. Entah dari belajarnya yang mungkin pas masuk ke organisasi itu kan ternyata gak semudah itu ya kan Teh? Pasti kayak ada tahap sesi-sesi tertentunya yang harus ngisi formulir, harus ini segala macam. Tapi pasti juga ternyata ada sesuatunya juga kan. Ya, Contohnya tadi yang Stuban tadi yang diceritain katanya paling berkesan banget. Nah, karena seputar tadi udah selesai, jadi kita tutup hari ini di episode hari ini. From Tau to Cast, this is Journal Cast signing off. See you next time. Dadah.